tambah lebih. Nah, ini kita mulai induksi matematika dan notasi sigma. Untuk induksi matematika itu ada 3. Yang pertama barisan, yang kedua ketidaksamaan, yang ketiga keterbagian. Untuk prinsip induksi sendiri, ini silakan bisa dibaca sendiri. Tapi yang perlu kalian pahami cukup ini saja, tidak ada masalah. Pembuktian kebenaran suatu pernyataan. Jadi pada dasarnya induksi matematika nanti akan menguji apakah suatu pernyataan itu dinyatakan benar atau tidak secara induksi matematika. Oke, berikutnya untuk pembuktian matematika ini langkah-langkahnya. Jadi ada 2 langkah. Langkah pertama dan langkah kedua. Langkah yang pertama kita sebut dengan langkah basis. Untuk langkah yang kedua kita sebut langkah induksi. Nah, di langkah basis itu ada N sama dengan A sama dengan 1. Sedangkan untuk langkah induksi ada N sama dengan K, ada N sama dengan K plus 1. Kalau kita singkat, pembuktian induksi matematika itu seperti ini. Nah, khusus untuk yang basis, ini. Di sini jika ada syarat khusus, bisa saja nilainya A itu lebih dari 1. Contoh misalkan ada soal A itu lebih dari 3. Berarti nanti nilai 1 di sini kita mulainya dari angka 4. Karena A-nya lebih dari 3. Sedangkan yang lainnya sama, jadi N sama dengan K hanya mengganti huruf N dari huruf K. Sedangkan huruf yang berikutnya diinduksi N sama dengan K plus 1. Jadi kalau kita tambahkan rumus yang sama dengan menggantinya jadi K plus 1, seharusnya rumus tersebut tetap benar sesuai dengan hipotesa di N sama dengan K. Untuk membahas induksi matematika, silakan kalian siapkan buku tulisnya, nanti kalian bisa mencatat sifat-sifat notasi sigma terlebih dahulu. Kalau sudah mencatat, sudah paham, nanti kita bisa melanjutkan ke induksi matematika. Nah, untuk yang punya buku paket bisa buka halaman 7 dan 8. Untuk yang tidak punya, silakan diperhatikan presentasi ini. Oke, sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, ini ada sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang di bawah ini batas bawah, yang di atas adalah batas atas. Nah, ini adalah formulanya atau fungsinya, disimbolkan di sini dengan UI. Jadi karena I sama dengan 1 sampai N, maka huruf I kita ganti dengan bilangan asli dari 1 sampai dengan N. Maka penghitungannya jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah lagi sampai dengan UN. Karena batas teratasnya adalah N. Beda jika kita punya misalkan sigma M sama dengan 1 sampai dengan 3 misalkan. M sama dengan 1 sampai 3. Misal fungsinya adalah M saja. Berarti cara mengerjakannya adalah 1 tambah 2 tambah 3.
Nah, ini yang disebut dengan sifat nota sigma yang pertama. Jadi semua huruf M yang di sini, fungsi sini, kita ganti dengan M yang di sini, dari 1 sampai 3. Kalau ada sampai 7, berarti ini nanti terus ditambahkan sampai yang terakhir. Kalau 7, 7. Gitu. Oke, yang kedua adalah untuk sifat notasi sigma. Jadi dalam notasi sigma, itu yang berfungsi adalah variabel yang ada di bawah sini, di atas bawah. Jadi kalau variabelnya di sini adalah I, dan di sini adalah J, maka fungsi yang berubah itu mengikuti variabel yang ada di bawahnya. Contoh, ada sigma M sama dengan 1 sampai 4 untuk M. Ini sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai 4 untuk T. Jadi kalau yang M dari 1 sampai 4 berarti ngerjakannya sama 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Yang T bagaimana? Yang T juga sama. Berarti di sini T. Berarti yang kita ganti adalah T-nya. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, jadi yang sifat kedua ini menunjukkan bahwa variabel notasi sigma itu yang menentukan kita lihat pada bagian bawah. Jadi kalau nanti di fungsinya ada huruf M, maka untuk batas bawah yang M kita ganti saja. M-nya dari sini 1 sampai 4. Yang ini T-nya juga 1 sampai 4. Dan contoh yang lain. Sekarang untuk yang sifat nomor 3. Di sifat nomor 3, di sini ada notasi sigma. Di sini yang membedakan adalah ada C besar di sini. C besar ini kita sebut dengan konstanta. Jadi kalau ada sigma hanya konstanta saja tanpa variabel, maka kalian hanya perlu mengalihkan C dengan batas atasnya atau konstanta dengan batas atas. Contoh seperti ini. Ada konstanta N sama dengan 1 sampai 10 untuk 7. Nah, di 7 ini kan tidak ada variabel N. Jadi dia tidak akan ada yang berubah. Maka ini adalah yang disebut dengan konstanta. Beda halnya jika di sini ada 7N. Kalau ada 7N, maka kita pakai sifat pertama. Tapi karena tidak ada huruf N, hanya 7 saja, maka cukup 7 dikalikan 10. Berarti jawabannya adalah 7. Ini untuk sifat nomor 3. Sekarang sifat yang keempat. Sifat keempat ini pada dasarnya sama. Hanya saja di sini membedakan jika ada konstanta bertemu dengan suatu fungsi UI, ada C, ada UI, maka konstanta ini boleh kamu letakkan di sebelah kirinya sigma. Jadi yang pertamanya ada di kanan sigma, boleh dipindah ke sebelah kiri sigma. Itu untuk konstanta yang ada fungsinya. Kalau yang tiga tadi kan karena tidak ada fungsi lain, hanya angka konstanta saja, maka tetap diletakkan kanan. Tapi kalau ada dua seperti ini, ada konstanta, ada fungsi, maka boleh konstanta letakkan sebelah kiri. Jadi nanti misalkan ada sigma, N sama dengan 1 sampai 7, untuk 7N. Berarti di sini cara ngerjakannya, karena boleh dipindah, berarti jadinya 7, sigma, N sama dengan 1 sampai dengan 7 untuk N. Berarti berdasarkan sifat 1, nanti cara ngerjakannya 7, buka kurung, N-nya dari berapa? 1 sampai 7. Berarti sini 1, tambah 2, tambah 3, tambahkan terus, sampai angka ke 7. Jadi 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, berapa totalnya nanti baru dikalikan dengan
Itu. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 5. Nah, di sifat nomor 5, di sini kita bisa melihat bentuk ada sigma, notasi sigma di sini, bertemu dengan dalam kurung ada fungsi UI plus minus, jadi bisa penjumlahan atau pengurangan dengan VI. Nah, di sini kalian boleh menghitungnya dengan cara kali pelangi kalau kata kalian seperti ini. Jadi nanti sigma dikalikan U, kemudian sigma dikalikan lagi dengan V. Maka di sini terjadilah bentuk sigma untuk yang UI, kemudian sigma untuk yang VI. Sedangkan simbol tetap tinggal tulis ulang. Ini. Sama halnya misalkan kita punya 3 dikalikan A ditambah B. Kita misalkan angka 3 adalah sigma, maka cara mengerjakannya adalah 3 kalikan A, berarti jadi 3A. Kemudian 3 dikalikan B, berarti plus atau tulis saja langsung. Berarti 3 kali B jadinya 3B. Sama ya, konsepnya hanya saja angka 3 ini kita ganti dengan notasi sigma saja. Oke, yang nomor 6 sekarang. Di sifat nomor 6, bentuknya sama dengan nomor 5. Yang membedakan adalah di sini ada bilangan pangkat atau pangkat 2. Jadi konsepnya sama. Yang ada di sini fungsinya kamu jabarkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita punya di situ, supaya beda, beda ini ada A ditambah B pangkat 2. Kalau kita jabarkan jadinya kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini baru didistribusikan. Sini ada sigma. Sigmanya dikalikan dengan A kuadrat. Kalau di sini U, maka nanti jadinya adalah UI kuadrat seperti ini. Ada sigmanya. Nah, di sini ada 2AB. Seperti sifat sebelumnya, kalau ada konstanta, ada variabel seperti ini, berarti nanti untuk konstanta boleh letakkan di depan atau sebelah kirinya sigma. Baru kamu tulis sigmanya beserta AB-nya. Kalau di sini U sama V. Yang terakhir sama dengan yang A, karena B kuadrat, berarti sini sigma B kuadrat. Seperti itu. Jadi dijabarkan terlebih dahulu, biar mudah, baru diberikan masing-masing. Kalau sudah fasih, boleh langsung seperti ini, tidak ada masalah. Sifat yang ketujuh. Nah, coba kalian perhatikan sifat yang nomor 7 ini. Di sifat nomor 7, yang perlu dicek adalah fungsinya harus sama dulu. Kalau fungsinya sudah sama, sama-sama UI di sini kebetulan, maka kamu cek lagi batas atas yang sebelah kiri dan batas bawah sebelah kanan. Kalau di sini N, di sini harus N plus 1. Gambarannya seperti ini. Jadi ada sigma N sama dengan 1 sampai 3 misalkan. Untuk N saja. Ditambah dengan sigma N sama dengan, kan ini 3. Kalau di sini bertuliskan angka 4, misalkan atasnya 7, untuk N juga, berarti ini sudah terpenuhi. Fungsinya sudah sama-sama N, ini N sama N. Kemudian batas atasnya adalah N, N-nya di sini 3 kebetulan. Kemudian di sini ada 4. 3 ditambah 1 itu kan 4, berarti terpenuhi N plus 1-nya. Maka jika ada sigma seperti ini, supaya mudah menghitung, maka bisa disingkat jadi seperti ini. Sigma N sama dengan 1, 3, dan 4. Berarti kelanjutannya ini.
maka batas atasnya adalah 7. Jadi n sama dengan 1 sampai 7 untuk fungsi n. Kita tinggal hitung saja, berarti 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai tambah 7. Baru nanti ketemu hasilnya berapa. Itu untuk sifat nomor 7. Oke, sekarang masuk ke sifat yang ke-8. Nah, di sifat yang ke-8, di sini kita diminta untuk merubah bentuk suatu notasi sigma. Misalkan kita punya notasi sigma, n itu sama dengan 1 sampai 4. Untuk n saja. Ini kalau kita hitung, ya kan, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, misalkan nanti ada pernyataan apakah sigma n sama dengan 1 sampai 4 itu sama dengan notasi sigma n sama dengan 0. Nah, ini misalkan suruh cari kamu bentuknya. Nah, batas atas nggak tahu, fungsinya juga nggak tahu. Oh, ini kurang n-nya. Nah, berdasarkan sifat ini, kalau dari batas bawahnya itu turun ke 0, ini turun ya, berarti kan negatif 1. Atau misalkan 1 ke 2. Kalau 1 ke 2 berarti ini plus 1. Ini berbeda. Kalau batas bawah dikurangi, batas atas juga dikurangi. Kalau batas bawah ditambah, berarti di atas batas atasnya juga ditambah. Yang berbeda adalah jika fungsinya dia negatif untuk batas bawahnya, maka fungsinya jadi positif. Negatif 1 jadi positif 1. Kalau misalkan di sini positif 1, maka di fungsi variabelnya maka dikurangi 1. Kita coba cek sekarang. Oke. Nah, di sini kan dari n sama dengan 1 ke n sama dengan 0, berarti min 1. Berarti 4 supaya kalau dikurangi 1 berarti jadi 3. Berarti tinggal n nih. Kalau min 1 berarti n-nya ditambah. Berarti di sini tinggal ganti. Jadi n plus 1. Nah, berarti sigma n sama dengan 1 sampai 4 untuk n itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai 3 untuk n plus 1. Buktinya apa? Kita cek. Nah, di sini n-nya sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 1. Ditambah lagi. Setelah 0 ini kan angka 1. Berarti sini 1 ditambah 1. Berikutnya apa lagi? Ditambah. Nah, setelah angka 1, n berikutnya berapa? N berikutnya adalah 2. Berarti 2 ditambah 1. Ditambah lagi dengan setelah angka 2, batas atasnya adalah 3. Berarti sini kita tulis 3 ditambah 1. Nah, sekarang kita cek 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini 2 tambah 1 berarti 3. 3 tambah 1 berarti terbukti bahwa sigma n sama dengan 1 sampai 4 untuk n itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai 3 untuk n plus 1. Nah, ini penggunaan dari sifat nomor 4. Sekarang yang nomor 9. Nah, yang nomor 9 ini kita punya sigma. Di situ sigma i sama dengan n sampai dengan n untuk UI. Di sini kita simbolkan sebagai UN. Nah, jadi nanti untuk induksi matematika kita akan membuktikan yang ini. Jadi di induksi matematika nanti
Kita akan buktikan. Nah, ini misalkan kita punya sigma n sama dengan 1 sampai misalkan n lah, untuk n juga. Kalau untuk n boleh. Berarti nanti kita akan membuktikan, ini kan kalau dijabarkan ya, jadinya 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah m. Jadi kalau ada soal misalkan buktikan sigma n sama dengan 1 sampai m untuk n, apakah sama dengan misalkan n dalam kurung n plus 1. Berarti nanti ini kalau mau dijabarkan, ini sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah batas akhir kan m, berarti sama tambah sampai ditambah m. Apakah 1 tambah 2 tambah 3 ini sama dengan n ditambah sama dengan n plus 1. Nah, ini nanti yang kamu buktikan pakai induksi matematika. Dibuktikan pakai ini. So, nanti fungsinya kita belajar notasi sigma dulu supaya gampang untuk induksi matematika. Oke, itu dia 9 sifat-sifat notasi sigma. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalau tadi sudah melihat apa itu notasi sigma dan sifat-sifat serta penggunaannya, tugas kalian berikutnya adalah buat satu contoh dari masing-masing sifat notasi sigma. Jadi nanti dari sifat 1 itu contohnya apa? Misalkan sigma adalah ya, itu kalian buat contohnya 1 saja dari setiap sifat. Ini kan ada 8, ada 9. Jadi semuanya masing-masing 1. Sifat 1 sampai 4 1 masing-masing. 5 sampai 7 juga 1 masing-masing. Dan 8, 9 juga masing-masing 1. Jadi nanti di buku tulis kalian ada sifat-sifat notasi sigma dan ada juga contoh dari sifat-sifat notasi sigmanya. Kalau tadi melihat, insya Allah bisa membuat contohnya sendiri. Nah, kalau sudah membuat satu contoh, format penulisannya nanti disusun terpisah. Sifat ditulis dulu semua 1 sampai 9, baru kalian buat jawaban. Nanti sifat 1 sampai 9 contohnya apa saja dibuat terpisah ya. Nah, format penulisannya, jadi ini buku tulis kalian misalkan ada halaman 1, halaman 2. Nah, identitas ini harus selalu kamu tulis. Di sini ada identitas. Mengerjakan di halaman kedua juga ada identitas. Misalkan sampai 4 halaman 3 dan halaman 4 sama. Kamu tulis juga di pojok kiri atas dan halaman 4. Nanti untuk cara fotonya silahkan disesuaikan sendiri. Kalau kameranya anggaplah tidak terlalu bagus, bisa foto per halaman seperti ini. Difoto, dikirim. Kalau misalkan kameranya cukup, bisa difoto langsung 2 halaman sekaligus, tidak ada masalah. Nanti kirimnya ke sini. Jadi jangan ada pengiriman tugas ataupun absensi melalui WA. Karena WA hanya sebatas media untuk bertanya saja. Sama halnya di Google Class. Untuk Bapak, hanya tempat untuk bertanya saja. Dan lebih efektif, Kak. Jadi kalau kalian upload tugas melalui WA, Bapak anggap itu kalian belum mengumpulkan tugas, tapi hanya bertanya saja. Nah, untuk penguploadan foto tugas ke sini, itu maksimal
ukuran fotonya adalah 1 MB, nggak boleh lebih. Jadi harus maksimal 1 MB, tidak boleh lebih dari 1 MB. Sekali upload foto, kalian bisa mengupload sebanyak 5 foto sekaligus. Upload bisa langsung 5 foto. Jadi kalau misalnya foto 1, 2, 3, 4, berarti masih bisa sekali upload. Itu untuk tugasnya. Misalkan nanti masih ada yang pusing atau bingung, boleh tanya melalui WA ke Bapak. Nah, itu untuk tugasnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada link YouTube berisi materi yang tadi Bapak bahas ke kalian. Bisa kalian cek sendiri ke sana. Misalkan lupa apa saja yang dituliskan tadi sifat-sifatnya, karena beberapa kelas mereka untuk sifatnya ngarang sendiri. Ada yang menyalinnya salah salin dari buku paket. Jadi buku paket yang dipakai tetap buku paket Erlangga, karena lebih lengkap daripada buku yang ada di perpus sebelumnya. Oke. Di sini bisa dicek nanti. Kemudian video yang kalian lihat juga di Vicon hari ini akan Bapak upload juga di sana. Jika lupa bisa cek sendiri nanti. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, presentasinya Bapak akhiri. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Jika ada yang tidak paham, boleh tanya via WA. Saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah, kalian boleh meninggalkan ruangan Vicon untuk menyelesaikan tugasnya. Baik, Pak. Pengumpulan tugas hari ini ya, maksimal minggu depan. Oh iya, Pak. Baik. Maksimal kapan, Pak? Minggu depan. Tapi nilainya Maksimal beda dengan yang hari ini. minimal hari ini. Nilainya beda. Loh. Ya, Pak. Baik. Oke, kalau sudah bisa kita akhiri ya meetingnya.